Halo, selamat datang kembali di YouTube saya. Buat yang baru lihat ini untuk pertama kali, perkenalkan, saya Cahyo, seorang bapak-bapak biasa yang sekarang usianya masuk di 33 tahun. Video ini saya buat untuk kamu yang mungkin masih kisaran 20-an awal, usia yang baru-baru lulus kuliah atau baru memulai karir. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin cerita dulu kenapa saya buat video ini. Yang pertama, di usia saya saat ini, saya baru benar-benar menyadari bahwa waktu itu penting dan nggak bisa diulang. Nah, lalu yang kedua, siapa tahu ada yang kayak saya waktu dulu, bingung mau ngapain, habis lulus, terus mau ngapain gitu. Dan yang ketiga, ini alasan yang sangat-sangat pribadi, yaitu cari AdSense. Walaupun belum bisa dimonetize, tapi marilah kita isi dulu YouTube-nya. Oke, momen habis lulus kuliah itu jadi momen paling aneh bagi saya. Karena dari mulai SD sampai kuliah, saya ngerasa bahwa tujuan hidup saya itu untuk menyelesaikan fase-fase sekolah tadi. Dari SD misalnya, gimana caranya untuk dapat nilai bagus supaya nanti dapat SMP favorit atau SMP idaman. Gitu juga SMP, lalu SMA, dan juga kuliah gitu ya. Nah, gimana caranya saya bisa-bisan untuk bisa beresin itu semua. Kalau nggak bisa lulus dengan baik, ya minimal lolos lah gitu. Sampai masuklah di akhir-akhir kuliah. Pada saat saya menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Nah, kebingungan itu mulai muncul. Habis ini mau apa ya? Mau kerja, kerjanya kerja apa? Mau bisnis, bisnisnya bisnis apa? Mau kuliah lagi? Yang ngapain ini aja belum selesai? Gitu kan. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba lulus. Walaupun saya nggak lulus gitu-gitu aja ya. Banyak rintangan juga sebelum lulus, tapi itu mungkin untuk next buat cerita selanjutnya. Pada akhirnya saya diwisuda. Habis itu lalu bingung. Teman yang lain sepertinya nggak pada bingung. Mereka ya cukup jelas lah arahnya. Kenapa kelihatan kayak gitu? Ya mungkin karena pada saat kita lagi fase kebingungan, kita akan melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita tuh atau orang lain tampak kok hidup mereka memang jelas-jelas aja ya, padahal itu lebih ke karena mungkin kita aja sih yang lagi bingung sama diri kita sendiri. Nah, lalu apa ya kira-kira nasihat yang bisa saya berikan ke diri saya waktu zaman dulu gitu. Nah, setelah mungkin sekarang udah sekitar 10 tahun, ya hampir 10 tahun lewat lah. Akhirnya saya coba nih nemuin kira-kira ada 5 nasihat yang bisa saya berikan untuk diri saya di waktu itu, pada saat saya kebingungan setelah lulus kuliah. Yang pertama, kerja atau kuliah? Bebas, yang penting berkegiatan. Mau pilih passion atau jalan yang ada, bebas. Passion boleh, tapi kalau yang ada cuma pilihan selain passion, ya wis jalanin aja. Kenapa? Intinya yang penting gerak dulu aja. Karena semakin lama kita nggak gerak, maka semakin malas. Pokoknya gerak aja dulu. Nah, lalu yang kedua, jangan bandingin sama orang lain. Orang lain bisa dapat kerjaan lebih bagus, bisa dapat beasiswa kuliah. Ya udah, biarin aja. Kenapa? Ya nggak apa-apa, itu hidup mereka. Ingat, hidup ini permainan dengan durasi paling panjang. Ya, capek kalau kita harus mengikuti atau pakai ukuran orang lain. Jadi fokus aja sama diri kita sendiri. Kalau perlu, tutup medsos. Pokoknya tutup aja. Supaya kamu nggak ngelihat ukuran-ukuran orang lain. Gitu. Nah, selanjutnya, habis itu yang ketiga nih. Kalau kamu udah bisa ngeberesin yang 2 hal yang tadi, yang pertama tadi ya, pokoknya yang penting gerak dulu aja. Yang kedua, apa tadi? Kok saya jadi lupa ya? Oh, jangan bandingin sama orang lain. Nah, lalu yang ketiga, kita harus mulai mengerjakan PR-PR kita nih. PR yang pertama yang harus kita kerjakan adalah cari tujuan hidupmu. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ujung-ujungnya sih tetap ya. Mau gimana pun juga kita harus cari tujuan hidup kita selanjutnya. Nah, tapi
mencari tujuan hidup itu bisa sembari kita mengerjakan sesuatu gitu, jangan sambil diem. Jadi gitu ya. Nah, untuk bikin tujuannya gimana? Nggak harus yang berat-berat kok. Kadang kita terlalu terbebani bahwa kalau mau bikin tujuan hidup itu harus yang mengagumkan, harus yang besar sekali. Ya padahal kan kita juga berproses ya. Dalam hidup juga kita berproses. Mungkin kita belum sampai ke kedewasaan untuk bisa membuat tujuan hidup yang lebih besar. Nah, tapi yang penting adalah kita punya tujuan hidup gitu. Syukur-syukur kamu sudah berpikir bahwa tujuan hidupmu adalah untuk nanti di akhirat gitu misalnya gitu. Tapi kan bisa diucapkan, belum tentu bisa untuk dipahami. Dan pada saat kita belum memahami tersebut, kita memaksakan tujuan hidup kita itu, mungkin juga nanti akan terkesan terlalu abstrak. Malah jadi membingungkan lah buat kita gitu. Kita udah lagi kebingungan, bikin tujuan hidup yang malah bikin kita makin bingung. Kan juga makin bingungin ya. Pokoknya intinya adalah bikin tujuan hidupmu semudah yang kamu bisa pahami. Nggak harus bikin yang berat-berat. Kalau emang baru kepikiran buat punya uang tabungan misalnya 100 juta, ya udah. Itu juga udah bisa buat jadi tujuan hidup kamu. Nanti pada saat itu sudah tercapai atau kamu udah kepikiran untuk tujuan hidupmu yang lain, tujuan hidup itu bisa direvisi. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi yang penting adalah buat dulu, jalanin. Kalau misalnya ternyata di tengah-tengah kita mendapatkan pembelajaran baru, mendapatkan kedewasaan yang baru, misalnya kita mau merevisi tujuan hidup kita, nggak masalah. Yang penting kita udah tahu tujuan hidup kita dulu. Nah, itu PR yang pertama. Yang lalu yang kedua adalah, tadi kan kita udah mulai ya, istilahnya berkarir dengan apa ya, apa namanya tuh, bukan aji mumpung, sedapatnya aja gitu. Misalnya dapatnya mau kerja dulu atau kuliah dulu, pokoknya bebas, yang penting bergerak. Itu kan tadi yang di poin nomor 1. Nah yang sekarang di poin nomor 4 adalah setelah kita bikin tadi tujuan, nah kita jadiin pekerjaan kita sebagai kendaraan. Nah, banyak yang mungkin yang ngerasa bahwa pekerjaan sebagai apa ya, pokoknya sesuatu hal yang harus sangat-sangat dicintai. Nah, menurut saya pekerjaan itu kita nggak harus terlalu sayang lah sama sebuah kantor atau sebuah pekerjaan. Menurut saya itu nggak terlalu penting. Tapi yang penting adalah bertanggung jawab dengan pekerjaannya gitu. Jadi apapun yang kita kerjain, kita tetap bertanggung jawab. Tapi jangan membuat diri kamu sempit, dalam artian pekerjaan saya, selama saya hidup, saya pengen pekerjaan saya itu aja. Atau kita merasa ada sebuah pekerjaan yang maha tinggi dan maha agung gitu ya, tapi yang pekerjaan-pekerjaan yang lain nggak oke. Ataupun juga sama sebaliknya, kayak kantor. Kita punya kantor idaman dan segala macam, tapi jangan sampai kantor idaman tersebut ya dijadikan sebagai kantor yang diagung-agungkan atau kita sayang banget sampai apapun yang terjadi di kantor tersebut kita nggak peduli gitu. Menurut saya itu jadi nggak terlalu penting. Yang penting yang kadang-kadang orang lupa adalah yang penting kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita gitu. Oke, jadi jadikanlah pekerjaan sebagai kendaraan. Berhentilah atau berpindahlah kalau kendaraan tersebut udah nggak sejalan sama kita. Kita kan udah tahu ya tujuan kita mau kemana. Misalnya kita pengen dapat tadi, anggaplah 100 juta di tahun kedua kita kerja gitu ya, kita bisa mengumpulkan. Nah kalau misalnya gaji kita segitu-gitu terus gitu ya, kita nggak bisa naik-naik, ya udah kenapa enggak kita cari pekerjaan yang lain atau kita menambah pekerjaan yang lain sebagai bentuk bagaimana kita untuk mencapai tujuan kita.
gitu. Gitu, intinya gitu deh, jangan terlalu sayang sama, pekerjaan atau apalagi kantor kamu gitu. Yang penting bertanggung jawab, penting gitu ya, penting bertanggung jawab. Oke, nah yang terakhir, nomor 5, belajar menulis pencapaian atau pembelajaran dari sebuah kerjaan. Ini juga yang saya nggak lakuin kemarin-kemarin. Jadi selama 10 tahun ya udah nguap aja gitu. Padahal banyak hal, banyak hal, entah itu sebuah pembelajaran dari sebuah kegagalan atau mungkin pencapaian dari apa yang sudah kita lewati, ini penting buat kita tulis. Kenapa penting? Karena dengan kita mencatat kedua hal ini, hal tersebut nantinya akan berguna di masa depan. Seminimal-minimalnya untuk update CV kamu, gitu. Tapi percayalah, ini penting banget. Lebih penting dari sekedar menulis untuk di CV, gitu. Karena kadang manusia itu punya keterbatasan dalam mengingat sesuatu lah. Nah, dan seringkali sebenarnya kita itu melewati masalah-masalah yang mungkin sebenarnya udah pernah kita lewati sebelumnya, gitu. Dengan kita menulis, dengan kita mencatat, mendokumentasikan apa yang sudah kita jalanin, itu kita semacam membuat bank kehidupan kita lah. Jadi pada saat kita menemukan masalah yang sama, kita nggak harus bekerja hal yang serupa seperti yang kemarin gitu. Kita cukup lihat di buku tersebut gitu ya, di catatan tersebut apa yang kita udah lakuin, yaudah kita coba lakuin bagi yang emang udah berhasil. Nah, kita bisa tambahkan lagi hal-hal yang mungkin belum pernah kita lakukan pada saat kita menyelesaikan masalah yang mirip-mirip tersebut lah. Gitu. Mungkin masalahnya nggak persis sama, tapi saya yakin mungkin banyak masalah-masalah yang mirip-mirip gitu. Nah, itu juga bisa jadi solusi untuk memperringan kepala kita gitu. Jadi ya 5 itu sih yang saya saranin, atau yang 5 nasihat yang kayaknya dulu saya butuhin waktu saya memulai karir gitu. Oh iya, ada bonusnya nih. Kalaupun kamu udah terlanjur jalan atau lagi gagal gitu ya sekarang, ya udah terima aja. Yang penting belajar sholat dan sabar. Kalau buat muslim mungkin itu ya. Tapi intinya adalah berserah diri sama yang maha kuasa, sama sabar. Gitu. Udah, 2 itu aja. Karena sebesar apapun masalahnya, kalau kita melakukan hal ini, mungkin masalahnya nggak akan langsung selesai sekarang, tapi minimal kamu punya ketenangan hati untuk jalaninnya. Poin yang paling penting adalah gimana caranya kita punya hati yang tenang dan kepala yang dingin untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena bisa jadi masalah tersebut itu nggak harus diselesaikan oleh kita sendiri. Ataupun nggak harus diselesaikan sekarang juga. Kadang banyak masalah-masalah yang dia itu nanti tiba-tiba selesai aja gitu aja. Nggak tahu itu siapa yang menyelesaikan. Dan kita juga kadang lupa gitu loh. Oh iya ya, kita udah nggak ingat lagi ya pernah punya masalah itu gitu. Jadi tugas yang paling penting dari kita adalah kita jalanin aja. Gitu. Jadi poin penting dari yang lain, dari 5 nasihat tadi, jalanin aja dengan sholat dan sabar. Kayak gitu kali ya. Untuk video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jadi jangan bosan-bosan buat nonton video saya. Kalau perlu untuk subscribe, silakan subscribe. Kalau perlu untuk share video ini, silakan share. Gitu. Salam dari Bapak. Bye-bye.